Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lara Sati Dewi dengan NPM 45252100037. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas besar saya, tugas teori, yaitu dari matkul algoritma dan struktur data kelas A. Langsung saja saya mulai. Di sini pertama-tama ada daftar isinya yang terdapatkan link video, daftar isi, merge sort, have tree, hash table, dan referensi dan pernyataan. Selanjutnya, isi materinya. Yang pertama di sini merge sort. Di sini saya akan menjelaskan tata cara untuk pengurutan merge sort menggunakan NPM saya. Saya pertama-tama menuliskan NPM saya 45252100037. Lalu langkah kedua yaitu membagi dua data. Jadi di sini 5, di sini juga 5. Di bagian kiri terdapat data 45252 dan dibagi keduanya lagi seperti jadi 45 dan untuk di bagian kanannya 252. Karena di sini harus dibandingkan mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Karena ini 4 sudah lebih kecil daripada 5, langsung saja ke bawah, tidak ada yang diubah. Dan untuk yang data di sini, 252, kita belah lagi menjadi 2 bagian. 2 di sini dan 52 di sini. Dan 52 ini kita bandingkan dan pecah. Karena 2 lebih kecil daripada 5, jadi kita tukar urutannya jadi 225, dan setelah kita urutkan, langsung kita gabungkan lagi untuk diurutkan. Jadi diurutkannya 4 dibandingkan dengan 2, karena 2 lebih kecil jadi masuk ke sini, 4 dibandingkan 2 lagi, 2 lebih kecil dimasukkan lagi, 4 dibandingkan 5, karena 4 lebih kecil daripada 5, maka dimasukkan duluan. Dan yang terakhir, 5 dibandingkan 5, jadi masuk keduanya. Dan untuk yang di bagian kanan, di sini sama seperti tadi, kita membagikan dua data tersebut, yaitu 10037. Ini terbagi menjadi 2, dan di sini saya membagi 1 dengan 0, dan dipecah untuk diurutkan karena 1 lebih besar daripada 0, jadi urutannya 01. Dan di sini untuk 037 sama seperti tadi dibagi kedua datanya, yaitu 037 dan 037 ini kita bandingkan dipecah lagi, dan karena ini sudah benar tidak ada yang dirubah, jadi sama saja urutannya jadi 037. Dan baru untuk dibandingkannya di sini 0 dengan 0, 0 karena sama saja, jadi dimasukkan keduanya. Jadi habis data yang di sini. Dan 1 dibandingkan dengan 3, karena 1 lebih kecil daripada 3 langsung dimasukkan. Dan yang terakhir tinggal sisa datanya, yaitu 3 dengan 7, karena 3 sudah lebih kecil daripada 7, maka tidak ada yang diubah. Jadi hasil akhir datanya itu 00137. Dan hasil akhir untuk dibandingkan yaitu ya ini dengan ini. Jadi pembandingannya sama seperti tadi, 2 dengan 0, karena 0 lebih kecil masuk, 2 dengan 0 lagi lebih kecil masuk duluan, 2 dengan 1 lebih kecil, 1 masuk duluan, 2 dengan 3 karena 2-nya lebih kecil maka masuk, dan 2 dengan 3 lagi, 2-nya masuk, dan lanjut 4 dengan 3 karena 3 lebih kecil daripada 4 maka 3 yang masuk duluan, lalu 4 dengan 7 karena 4 lebih kecil masuk duluan, 5 dengan 7, 5 masuk duluan, dan 5 dengan 7 lagi, 5 masuk duluan, dan data yang terakhir yaitu 7. Dan akhirnya 00122345557. Dan untuk manfaat merge sortnya yaitu performa yang konsisten, yang kedua pengurutan stabil, yang ketiga adalah efisiensi untuk kumpulan data besar, yang keempat dapat diparalelkan, dan yang kelima cocok untuk pengurutan eksternal. Oke, di sini selanjutnya akan menjelaskan tentang materi heap tree. Di sini saya mendapatkan maksimum heap dengan descending. Yang pertama dalam pengurutan heap tree itu adalah mengecek satu persatu dalam akar di sini untuk parent dan childnya. Yang pertama, pengurutan heap tree dimulai dari bagian sini atau dari I5 atau 6.
dimulai dari bagian bawah sini. Kita cek satu persatu, karena ini maksimum, jadi lebih besar angkanya akan naik ke atas. Karena 7 lebih besar daripada 2, maka 7 akan naik ke sini dan 2 akan turun ke sini. Selanjutnya, untuk pengecekannya, lanjut ke bagian sini. Karena ini sudah benar, maka tidak ada yang diubah sama sekali. Jadi tetap tetap pada tempatnya. Dan setelah dari sini, kita pindah ke sini untuk pengecek urutannya. Dan karena di sini sudah benar untuk maksimum heapnya atau yang lebih besar karena sudah benar, jadi tidak ada yang diubah. Selanjutnya, setelah dari sini, maka dilakukan pengecekan di sini. Karena tadi 7 sudah pindah ke sini, maka kita perlu mengecek satu kali lagi 7 dengan 5. Karena 7 lebih besar, maka 7 akan naik ke sini. Dan untuk langkah terakhir, pengecekan di sini. Di 3 angka ini. Jadi 4, 7, 2. Karena 7 sudah naik ke sini, dan kita bandingkan dengan 4, maka 7 akan naik ke sini. Berarti 4 di sini kan jadinya. Kita cek lagi 4 dengan 5. Karena di sini 4 dengan 5, maka ditukar dengan posisinya, jadi di sini posisinya 4 dan di sini 5. Dan untuk hasil akhirnya seperti ini. 7, 5, 2, 5, 4, 1, 0, 0, 3, 2. Datanya seperti ini. Dan untuk manfaat heap tree yaitu kompleksitas waktu pada struktur data. Yang kedua, membantu untuk menemukan jumlah minimum dan jumlah terbesar. Dan yang ketiga, dapat diimplementasikan menggunakan array, tidak memerlukan ruang ekstra untuk pointer. Dan selanjutnya yaitu materi yang terakhir, yaitu penelusuran DFS. Yang pertama, di sini kita mulai dari A. Karena di sini ada cabang, ada 2, jadi bebas mau pilih yang mana dulu. Karena ini saya pilih yang dari A ke B, maka saya milih jalan A, telusuri dari B. Karena ini ada poinnya ke sini dan poinnya ke sini, saya memilihnya ke arah C terlebih dahulu. Jadi A, lanjut ke B, penelusuran ke C, lalu ke F. Karena garisnya ini tidak nyambung ke E, maka balik lagi kita ke B. Jadi balik lagi ke C dan lanjut ke B. Untuk ke B, kita menelusuri titik B dan lanjut ke E. Karena sudah tidak ada yang bisa ditelusuri lagi, maka penelusuran DFS-nya sudah selesai. Lanjut ke hash table yang terakhir. Yang pertama, di sini ada tabel data terlebih dahulu sebelum penghitungan hash-nya. Di sini ada keterangan NPM kurang 5, NPM kurang 4, dan seterusnya, sampai NPM plus 5. Di sini karena saya NPM-nya 37, maka nilai di sini 37 dikurang 5 sama dengan 32 sampai bawah. Dan kita hitung jumlah datanya terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Karena jumlah datanya 11, maka hash function-nya jadi HK sama dengan K mod 11 di sini untuk jumlah datanya. Dan di sini untuk K-nya kita ngambil dari nilai ini. Jadi perhitungannya 3 mod 11 sama dengan 10. Gimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya kalian bisa dibagi 3 bagi 12 sisanya berapa, atau mencari 11 kali berapa yang mendekati 32. Karena di sini 11 kali yang paling mendekati yaitu 11 kali 2 yaitu 22, maka sisanya yaitu 10. Karena 12 tambah 10 yaitu 22 ditambah 12 sama dengan 32. Jadi makanya hasilnya 10 dan maka indeksnya hasilnya 10. Hitungannya sama seperti seperti ini, sama semua. Dan untuk perhitungan yang lainnya sama seperti tadi, kita mencari 11 kali berapa. Dan ini kan tidak ada kan, 11 kali 3 ada 33 dan sisanya 0, berarti indeksnya 0.
Kita hitung lagi, cari 11 kali berapa yang menghasilkan 34 atau mendekati 34. Berarti 11 dikali 3, jadi 33. Karena 33 dikurang 4 hasilnya 1 atau sisa 1, berarti indeksnya 1. Sama saja sampai akhir. Setelah ditemukan semua indeksnya dari semua data ini, kita masukkan nilai-nilai ke dalam indeks yang terdapat di sini. Dan ini untuk hash table-nya. Yang pertama di sini ada indeks 0, masukin kita ke 33 atau datanya 33. Di indeks 1 kita terdapat datanya 34, maka kita masukkan 34. 2, kita di indeks 2 kita terdapat 35 dan seterusnya. Dan ini tidak terdapat collision atau tidak terjadi collision karena setiap nilai menghasilkan indeks yang berbeda. Kalau ada satu collision, yaitu kalau ada nilai yang sama dan indeks yang sama, nilai yang berbeda tapi indeksnya sama, itu terdapat collision. Dan ini untuk pernyataan, tugas ini menggunakan bantuan AI untuk memperdalam materi yang telah saya pelajari di kelas, membantu menyusun langkah penyelesaian, melakukan perhitungan, serta menyajikan penjelasan dengan lebih struktur. Seluruh isi tugas tetap dipahami dan ditinjau kembali oleh penyusun. Sekian tugas besar presentasi teori saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.